Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Otak memiliki tiga bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, atau kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Lobus frontal bagian depan. 2. Lobus parietal bagian atas. Ketiga, lobus temporal bagian samping. 4. Lobus occipital bagian belakang. Otak kecil atau cerebellum terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Batang otak atau brainstem adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Kaitan hubungan bahasa dengan otak dikaji menggunakan ilmu neurolinguistik. Ilmu neurolinguistik ini merupakan satu sains baru dengan kombinasi antara ilmu kedokteran yang mengkaji sistem syaraf dan penyakit yang berhubungan dengan syaraf, dengan ilmu linguistik yang mengkaji bahasa secara ilmiah. Menurut Khair Abdul, pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa bahasa juga merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Menurut Whitaker, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak dalam hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti utama. Yang pertama ialah unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Keterampilan berbahasa seperti berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, dan struktur linguistik seperti ciri sintaksis dan semantik, bentuk leksikal dan gramatikal, memiliki daerah khas dalam otak. Yang kedua ialah bahwa bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak. Yang ketiga ialah terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Bahasa merupakan bagian penting pada proses-proses kognitif. Sulit membayangkan bagaimana sebuah peradaban tanpa adanya bahasa. Bahasa merupakan sistem kognitif manusia yang unik, dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya, sehingga pada akhirnya dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Sudah menjadi kodratnya bahwa bahasa merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memungkinkan manusia untuk mengelola pikirannya dan mengendalikan pengaruh luar terhadap pikirannya. Bahasa, baik lisan ataupun tertulis, adalah alat untuk mengungkapkan isi pikiran. Oleh karena itu,
Antara pikiran dan bahasa ada suatu timbal balik. Berpikir dengan jelas dan tepat menuntut pemakaian kata-kata yang tepat pula. Begitu juga pemakaian kata-kata yang tepat sangat membantu untuk berpikir dengan lurus dan benar. Bahasa laksana alat pemikiran. Apabila sungguh-sungguh dikuasai dan dipergunakan dengan tepat, akan sangat membantu untuk memperoleh kecakapan berpikir dengan lurus. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa berpikir lurus menuntut pemakaian kata-kata yang tepat.